Nak, hah? Jajan. Yeay, aing ah. Bab 2211 sampai bab 2215. Pemandu belanja wanita berkata, langit-langit di antara wanita bangsawan langsung membuat Malan bersemangat. Ia merasa perkataan wanita pemandu belanja itu memiliki semacam energi kimia. Melalui reaksi kimia tertentu di gendang telinganya, dopamin dalam jumlah besar dapat diproduksi, yang akan mengalir langsung ke kepala melalui aliran darah. Sederhananya, itu terlalu berlebihan. Perasaan ini seperti seorang pemuda yang baru belajar merokok, meraih pipa kering milik paman desanya dan menghirupnya dalam-dalam. Bukan saja kepalaku pusing, aku bahkan sedikit pusing. Dia sangat senang sehingga dia tidak bisa tidak menyukai panduan belanja wanita ini. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Qian Hongyan sangat pandai menyanjungnya. Dia telah menjadi saudara iparnya selama beberapa dekade. Tetapi dia dapat dengan tenang memanggilnya Sister Lan ketika dia berbalik. Namun dibandingkan dengan pemandu belanja wanita di depannya, Qian Hongyan hanyalah seorang adik laki-laki. Jadi, Malan sangat gembira dan bertanya kepada pemandu belanja wanita, "Hei, nak, kalung seperti apa yang harus saya pakai dengan temperamen saya?" Pemandu belanja berkata tanpa berpikir, "Saya pikir dengan temperamen Anda. Ada apa, mereka? Semua harus menjadi harta karun toko kami." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata, "Nyonya, mohon. Tunggu sebentar, saya akan pergi ke belakang untuk mencari manajer toko kami untuk membuka brankas dan menunjukkan kepada Anda harta karun toko." Dia selesai berbicara, pemandu belanja wanita itu segera bangkit dan pergi ke area kantor di belakang. Di area kantor, manajer toko sedang memantau percakapan antara pemandu belanja wanita dan Malan secara real-time melalui toko. Ketika dia melihat pemandu belanja wanita masuk, dia dengan cepat berkata, "Oh, Xiao Liu, bagaimana kamu bisa rekomendasikan harta karun toko kita kepadanya?" Pemandu belanja wanita berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Manajer toko, bukankah ini yang Anda minta agar saya lakukan untuk mengelabui wanita itu agar membelanjakan lebih banyak uang sebanyak mungkin? Lalu sebaiknya kita melakukannya dalam satu langkah dan mencari cara agar dia membeli harta karun toko kita." Manajer toko melambaikan tangannya, "Oh, bagaimana dia bisa membeli harta toko lebih dari 7 juta yuan? Sejauh ini setahu saya, modalnya paling banyak hanya 500.000 yuan, jadi cari saja cara untuk membeli pakaian nenek kita." Impian Dewi Hijau dijual kepadanya. Pemandu belanja wanita itu terkejut dan berseru, "Manajer toko, kamu sangat pandai dalam pekerjaan intelijen. Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang dia miliki?" Manajer toko berkata dengan serius, "Saya melakukan sesuatu untuk orang lain, jadi Anda harus merahasiakannya. Singkatnya, selama Anda menemukan cara agar dia membelanjakan 500.000 yuan di toko kami, saya akan segera mentransfer 100.000 yuan ke kartu Anda. Jika dia benar-benar tidak punya cukup uang, pikirkan saja lakukan apapun yang Anda bisa untuk membuatnya menghabiskan semua uangnya. Bahkan jika kamu menurunkan harga atau membodohinya secara langsung, itu tidak masalah. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab." "Oke." Pemandu belanja wanita itu mengangguk dan melambaikan tangannya, "Serahkan. Berikan padaku." Manajer toko menambahkan, "Ngomong-ngomong, setelah dia menyelesaikan pembelian, katakan padanya bahwa dia bisa datang untuk berpartisipasi dalam lotre setelah makan siang. Hadiah pertama bernilai 1,2 juta, hadiahnya sudah ditentukan untuknya. Hanya saja tiket lotrenya masih diproses secepatnya dan akan diantar setelah jam 1 siang. Jadi ketika dia datang untuk pengundian lotre di sore hari, dia akan bisa mengundinya, hadiah pertama." Pemandu belanja wanita bertanya dengan kaget, "Manajer toko, wanita ini apa asal-usulnya? Investasi yang sangat besar." Manajer toko berkata, "Modalnya tidak dibayar oleh saya, tetapi oleh orang-orang besar. Anda bekerja sama dengan baik, dan Anda akan sangat diperlukan ketika segala sesuatunya selesai." Pemandu belanja wanita itu mengangguk dengan bijaksana dan berkata kepada manajer toko, "Saya tahu, manajer toko,
Saya harus merepotkan Anda untuk memberi saya harta toko terlebih dahulu. Jika tidak, saya tidak akan bisa menjelaskannya ketika saya keluar. Manajer toko tidak banyak bicara, dan segera mengeluarkan satu set kalung berlian yang indah dari brankas. Dia keluar dan menyerahkannya padanya dan berkata, "Anda pasti mengambilnya dengan baik, jangan terjatuh." Pemandu belanja wanita itu mengangguk dan tersenyum, lalu berjalan keluar dengan harta karun toko di kedua tangannya. Saat Malan melihat kalung berlian besar di tangannya, dia terkejut dan merasa sedikit bersalah. Malan bukan orang bodoh. Dia tahu nilai sesuatu. Untuk berlian sebesar itu, mustahil membayar 7 digit pada pandangan pertama. Namun, mengingat penjualan yang telah meningkatkan suasana di sini, bukankah tidak adil jika saya disebut lantai wanita, jika saya mengatakan saya tidak mampu membelinya? Tepat ketika Malan merasa gelisah, pemandu belanja wanita meletakkan harta karun toko di depannya. Malan menunduk untuk melihat label harganya dan berseru dalam hatinya, "Ya Tuhan, 7, 8, 8, 8, ada 6 8 setelah 7. Tidak ada koma desimal, ini 7,88 juta dolar sialan, ah." Pemandu belanja wanita di depannya mengeluarkan kalung itu, memandang Malan, lalu ke kalung itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nyonya, tiba-tiba saya merasa kalung ini pun agak dibayangi di depanmu." Malan hampir menangis. "Sebuah kalung senilai hampir 8 juta yuan hilang di depanku. Apakah kamu pikir aku adalah matahari?" Qian Hongyan di belakangnya juga terkejut dan berseru, "Kalungmu terlalu mahal. 8 juta yuan? Jangan, bukankah menurutmu aku ini matahari? Kamu harus memenangkan lotre setidaknya 2 kali untuk membayar pajak." Pemandu belanja wanita berkata dengan serius saat ini, "Faktanya, uang tidak menjadi masalah. Saya percaya dengan temperamen wanita ini dan nilainya, lebih dari cukup untuk membeli kalung seperti itu." Dia berkata sesampainya di sini, Malan sudah sedikit gelisah. Pemandu belanja wanita ini pandai sekali dalam mengatur suasana. Awalnya suasananya membuat Malan sangat senang. Namun kini setelah suasananya mencapai titik ini, Malan sudah berada dalam posisi yang sulit. Kali ini, pemandu belanja wanita mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan serius, "Sebenarnya, menurutku kalung berlian jenis ini adalah tentang kebesaran, banyak hal, dan mencolok. Saat dipasangkan, terlihat agak terlalu vulgar, uang derasanya terlalu kuat, tetapi tidak memiliki dasar." Ketika Malan mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berseru, "Oh, kamu benar sekali, mengenakan kalung berlian sebesar itu di lehermu. Rasanya seperti digantung 3 kata di lehermu. Aku kaya, itu vulgar, benar-benar vulgar." Pemandu belanja wanita itu mengangguk dan berkata dengan sangat serius, "Faktanya, ketika wanita tingkat tinggi sepertimu memilih perhiasan, yang terpenting adalah bukan seberapa tinggi nilainya, tapi temperamennya, gayanya, dan warisannya." Kegelisahan Malan baru saja hilang, digantikan oleh tingkat kenyamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi, tanpa beban. Dia berkata dengan sangat setuju, "Oh gadis, apa yang kamu katakan bagus, benar-benar hebat." Pemandu belanja wanita itu tersenyum sedikit, mengeluarkan kalung dengan berlian hancur dan liontin zamrud dari konter di samping, dan menyerahkannya kepada Malan di depannya. Dia memperkenalkan, "Nyonya, lihatlah impian Dewi ini. Meskipun berliannya tidak besar, masing-masing berlian adalah berlian ultra murni yang dipilih dengan cermat. Pola berbentuk kipas terinspirasi oleh gaya arsitektur klasik Roma kuno, menunjukkan pesona unik wanita sukses dimanapun. Yang paling penting adalah batu permata utama kalung ini adalah zamrud berbentuk tetesan air mata. Anda tahu, kami orang China menyukai batu giok, dan batu giok dihormati dengan warna hijau. Hijau adalah hal yang paling berharga. Meskipun orang Barat tidak memahami batu giok, mereka juga menganggap zamrud sebagai yang terbaik di antara batu permata. Ini bertepatan dengan apresiasi estetika kita terhadap batu giok. Jadi, kalung seperti itu tidak hanya indah dan indah, lebih penting lagi, ini juga memadukan warisan budaya Timur dan Barat. Baik Anda memakainya dengan gaya Barat atau gaya Cina,
kalung ini dapat dengan sempurna menonjolkan temperamen unik Anda. Menurut saya, ini lebih baik daripada kalung populer kami. Bao, ini lebih cocok untukmu. Aku bahkan berpikir ini dibuat khusus untukmu. Ketika Malan mendengar ini, kecintaannya pada kalung ini melampaui kata-kata. Dia terkejut dan mengambil kalung itu di tangannya dengan hati-hati. Setelah melihat ke itu, dia hanya bisa menghela nafas. Oh, kalung ini sungguh indah, sempurna. Setelah mengatakan itu, dia segera melihat label harganya, 488.000. Malan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Sial, 488.000. Saya telah menghabiskan banyak uang yang Ye Chen berikan kepada saya baru-baru ini, dan saya pikir saya hanya memiliki 300.000 di kartuku. Memikirkan hal ini, Malan merasa kecewa. Setelah kata-kata pemandu belanja wanita itu, Malan jatuh cinta dengan kalung ini. Sekarang dia hanya punya satu ide, beli. Tapi, kami tidak punya cukup uang. Pemandu belanja wanita itu sepertinya menyadari dilema Malan. Dia berpikir cepat dan berkata, "Nyonya, Anda sangat beruntung hari ini. Hari ini adalah perayaan toko kami. Kalung ini adalah sekarang dijual. Sedang dijual. Kamu bisa mendapat diskon kecil jika membelinya sekarang, hanya 400.000. Sebelum Malan sempat bereaksi, Qian Hongyan di sampingnya meledak. Dia berseru, "Saya ingat toko Anda tidak pernah ada diskon. Kenapa tiba-tiba harganya lebih murah 80.000 yuan?" Pemandu belanja wanita tersenyum dan berkata, "Nyonya, Anda benar, toko kami tidak pernah ada diskon. Hari ini adalah satu-satunya kasus khusus, dan hanya hari ini." Malan juga terharu. Sebuah merek yang tidak pernah dijual langsung lebih murah sebesar 80.000 yuan. Ini adalah tawaran yang sangat besar. Seperti kata pepatah, jangan manfaatkan bajingan itu. Jika saya tidak membeli kalung ini, saya harus bangun di malam hari. Jadi, dia diam-diam menyalakan ponselnya dan melihat saldo rekening di aplikasi bank. Masih ada sisa 362.000 di rekeningnya. Dalam beberapa hari terakhir sejak Ye Chen dan Xiao Churan pergi, dia tidak hanya mengisi ulang kartu keanggotaan Super VIP senilai 80.000 yuan di salon kecantikan, tetapi juga mengajak Qian Hongyan makan beberapa kali makan besar dan membeli beberapa pakaian untuk dirinya sendiri. Cepat memakai baju baru. Sekarang meskipun saya mengeluarkan semua uangnya, saya masih kekurangan 38.000. Terlebih lagi, saya tidak bisa menghabiskan semua uang itu. Saya masih harus hidup selama setengah bulan ke depan. Jika Anda menghabiskan semua uang Anda, bukankah Anda akan mendapat masalah di kemudian hari? Kalau saatnya tiba, Rolls-Royce bahkan tidak mampu mengisi bahan bakar, sehingga tidak bisa menjual roda 4, bukan? Malan tiba-tiba berada dalam dilema. Pemandu belanja wanita itu terlihat seperti seorang wanita. Melihat ekspresinya yang sedikit kusut, dia bertanya dengan sangat sopan dan ragu-ragu, "Nyonya, apakah Anda mengalami kesulitan dengan dana sekarang?" Setelah mengatakan itu, dia takut Malan tidak akan bahagia. Jadi dia segera menawarkan untuk menebusnya. Dia berkata, "Saya tahu bahwa banyak orang sukses seperti Anda tidak memasukkan terlalu banyak uang ke dalam kartu bank mereka. Banyak orang sukses seperti Anda biasanya menaruh uang dalam pengelolaan keuangan, hanya menyisakan sejumlah kecil dana sebagai aliran harian." Ketika Malan mendengar ini, dia merasa lega. Bukankah ini langkah terbaik? Jadi dia segera berkata, Ya, saya biasanya menaruh uang dalam pengelolaan keuangan, dan saldo kartu bank hanyalah sejumlah uang saku. Sejujurnya, uang saku saya tidak cukup untuk 400.000. Pemandu belanja wanita itu mengangguk. Berkata dengan serius, "Seperti manajemen keuangan yang Anda beli. Meskipun waktu penebusannya paling cepat, mungkin tidak akan tiba sampai besok, kan?" "Ya." Malan menghela nafas dan berkata dengan ekspresi mengeluh. "Biar saya beritahu Anda, bank-bank ini sangat memalukan. Ketika Anda membeli pengelolaan keuangan dari mereka, mereka akan memotong uang Anda dalam hitungan detik. Ketika Anda menebus uang dari pengelolaan keuangan terlebih dahulu, mereka biasanya meminta rekening tidak akan sampai hari kedua. Kalau ada hari libur atau akhir pekan harus menunggu sampai mereka selesai liburannya. Faktanya,
Malan belum mengeluarkan uang sepeser pun untuk pengelolaan keuangan saat ini. Namun pada awalnya, ketika dia mengambil alih keuangan keluarga, dia memang membeli beberapa produk pengelolaan keuangan. Awalnya dia juga membeli pengelolaan keuangan dari bank, namun kemudian dia merasa tingkat bunga pengelolaan keuangan bank terlalu rendah, maka dia lari untuk membeli Petop. Pada akhirnya platform tersebut meledak, dan Ye Chen lah yang membantu mendapatkan uangnya kembali. Ketika pemandu belanja wanita melihat Malan meminjam keledai dari lereng, dia bertanya sambil tersenyum, "Nyonya, berapa banyak uang saku yang Anda miliki sekarang?" Malan berpura-pura mengangkat telepon dan berkata sambil tersenyum, "Coba saya lihat, berapa harganya secara spesifik, saya tidak tahu uangnya lagi." Setelah mengatakan itu, dia membuka aplikasi bank, melihat halaman saldo kepanduan belanja wanita, dan berkata tanpa daya, "Oh, kebetulan sekali, uang saku saya hanya tersisa 362.000 yuan, lebih lanjut." Pemandu belanja wanita itu mengangguk dan berkata dengan serius, "Tidak masalah, Nyonya. Kami memiliki aktivitas tersembunyi hari ini. Sementara tidak ada pelanggan lain di toko, saya hanya akan memberitahu Anda detail kegiatan ini." Malan bertanya dengan tergesa-gesa, "Apakah ada kegiatan? Kegiatan apa saja? Bisakah kami memberi Anda diskon lagi?" Belanja wanita pemandu menjelaskan, "Benar. Kami memiliki kuota untuk pelanggan kelas atas secara internal. Kalau kami mendapatkan pelanggan kelas atas ini, harganya masih bisa 40.000 yuan. Diskonnya sekitar RMB 360.000. Dalam hal ini, Anda dapat membeli ini kalung hanya dengan RMB 360.000. Dan selain itu, Anda juga dapat menikmati acara cashback tambahan." Malan bertanya dengan heran, "Apa aktivitas cashbacknya?" Pemandu belanja wanita berkata, "Cashback 20%. Bukankah kamu membeli ini kalung seharga 360.000? Setelah transaksi selesai, kami akan mengembalikan 20% kepada Anda, yaitu 72.000. Saya tidak tahu." "Bu," Malan berseru, "bukankah itu berarti setelah berpartisipasi dalam berbagai aktivitas, saya dapat membeli kalung ini senilai lebih dari 480.000 yuan dengan harga kurang dari 300.000 yuan, ya?" Pemandu belanja wanita menghitung sebentar dengan kalkulator dan berkata, "Harga sebenarnya hanya 288.000, yang merupakan keseluruhan 200.000 lebih murah." Malan sangat senang sampai dia menjadi gila. Lebih murah 200.000 yuan? Bukankah ini tawaran yang sangat besar? Tepat ketika Malan sedang bersemangat, pemandu belanja wanita itu menambahkan, "Ngomong-ngomong, setelah Anda membeli, Anda bisa datang ke toko sekitar jam 1 atau 2 siang untuk mengikuti undian. Loterenya gratis, dan hadiah maksimalnya bernilai 1,2 juta. Ya Tuhan, Malan berseru, "Hadiah yang luar biasa. Sebenarnya bernilai 1,2 juta, pemandu." Belanja wanita tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, saya tidak tahu tepatnya apa hadiah utamanya. Anda harus datang dan mencari tahu, Ma." Lan berpikir dalam hati, "Saya mendapat 200.000 yuan secara gratis, dan saya masih memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah utama 1,2 juta. Ini seperti sebuah sekantong uang jatuh dari langit. Keberuntungan macam apa yang saya dapatkan hari ini?" pikirnya. Pada titik ini, dia berkata tanpa berpikir, "Oke, saya membelinya, gesek kartu saya sekarang." Setelah berkata itu, dia segera mengeluarkan kartu banknya dari Hermes miliknya. Qian Hongyan sangat iri hingga dia hampir menangis karena iri, dan berpikir dalam hati, keberuntungan macam apa yang dimiliki wanita jalang Malan ini, dia bisa mengetahui kebocoran sebesar itu, dan aku sangat miskin setiap hari sehingga aku tidak bisa bahkan mendapat $1. Saya belum mengambil koin baja apapun. Pada saat ini, pemandu belanja wanita melihat Malan mengeluarkan kartu banknya, segera mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu saya akan memberi kamu 360.000 yuan." Setelah itu, dia masukkan jumlah di mesin pos, gesek kartu bank Malan di mesin pos, serahkan ke Malan dan katakan, "Nyonya, masukkan kata sandi Anda." Malan masih menyimpannya ketenangan terakhirnya,
dia tahu bahwa setelah uang itu dikeluarkan, saya hanya memiliki lebih dari 2.000 yang tersisa di kartu saya. Jadi, dia buru-buru bertanya, "Nak, apa yang baru saja kamu katakan tentang cashback? Apakah itu benar?" Tentu saja, pemandu belanja wanita itu mengangguk dan berkata, "Kamu gesek kartumu dulu, dan setelah menggesek kartumu, aku akan membantu kamu mengajukan permohonan rabat, sekarang." Malan benar-benar lega. Jika cashback 72.000 yuan kembali, saya masih memiliki sisa 74.000 yuan. Jika saya menabung, saya pasti bisa membelanjakannya sampai putri dan menantu saya kembali. Setelah Malan memasukkan kata sandi, tanda terima transaksi otomatis tercetak. Pemandu belanja wanita menyerahkan kwitansi kepada Malan untuk ditandatangani, lalu tersenyum dan berkata, "Selamat, Nyonya. Kalung ini milik Anda. Saya akan membungkusnya untuk Anda." Malan juga sangat gembira, mengangguk dan bertanya, "Oh ngomong-ngomong, Nak, kapan cashback Anda akan tiba?" Pemandu belanja wanita itu berkata dengan tergesa-gesa, "Benar, Bu, cashbacknya ditangani oleh Departemen Keuangan kantor pusat kami di China. Saya perlu mengirimkan tanda terima transaksi Anda. Dulu, setelah peninjauan selesai, uang akan ditransfer ke kartu yang biasa Anda gunakan untuk membayar." Hah, Malan terkejut dan berseru, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerima pembayaran?" Pemandu belanja wanita berkata, "Dalam keadaan normal, seharusnya 5-7 hari kerja. Lagi pula, logistik juga membutuhkan waktu." Malan tiba-tiba menjadi cemas dan tanpa sadar berkata, "Oh, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Saya pikir itu akan segera dilakukan. Bolehkah cashbacknya disetorkan ke rekening Anda?" Pemandu belanja wanita itu dengan cepat berkata, "Nyonya, jika Anda benar-benar mendambakan uang, Anda dapat menebusnya terlebih dahulu dari pengelolaan keuangan. Karena cashback kami memerlukan waktu, saya benar-benar minta maaf. Namun, saya yakin tidak mungkin pelanggan kelas atas seperti Anda membutuhkan lebih dari 70.000 yuan secara mendesak, bukan?" Saat Malan mendengar ini, dia merasa ingin menangis. Namun untuk mempertahankan statusnya sebagai wanita bangsawan, dia hanya bisa mematahkan giginya dan menelannya. Lagi pula, dia berpikir dalam hatinya, "Saya tidak bisa bertengkar hebat dengan penjual selama lebih dari 70.000 yuan tiba. Lagi pula, menjadi penjual cukup baik bagi saya dan memberi saya begitu banyak diskon. Terlebih lagi, mereka tidak mengatakan bahwa mereka tidak akan memberi saya lebih dari 70.000 yuan. Tetapi mereka hanya harus melalui proses normal. Bagaimana saya bisa berdebat dengan mereka karena ini? Apa jika mereka bilang lupakan saja dan kembalikan uangmu? Semuanya sia-sia. Apakah kamu buta?" Memikirkan hal ini, Malan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Alasan utamanya adalah aku hanya punya lebih dari 2.000 yuan tersisa di kartu saya sekarang. Lebih dari 2.000 yuan cukup untuk menghabiskan beberapa hari. Dia mengambil keputusan. Malan tidak melanjutkan pembicaraan tentang masalah ini, tetapi berpura-pura santai dan tersenyum pada penjual. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, saya akan menebus sedikit uang jajan nanti." Nilai penjualannya adalah dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu jangan lupa datang ke toko untuk mengikuti undian sekitar 1 atau 2 jam." "Oke," Malan berkata sambil tersenyum, "cobalah untuk memenangkan hadiah utama Anda saat itu." Penjual itu berkata sambil tersenyum, "Saya yakin Anda akan baik-baik saja." Malan mengangguk, melepaskan kalungnya, dan berkata kepada Qian Hongyan, "Hongyan, ayo pergi." Qian Hongyan sangat iri sehingga dia setuju tanpa sadar dan mengikuti Malan keluar dari toko. Begitu dia keluar, Qian Hongyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saudari Lan, kamu benar-benar beruntung. Kamu bisa mengejar hal-hal bagus seperti itu. Tidak ada orang lain. Ini 20 yuan penuh lebih murah, 10.000." Malan juga sangat senang dan berkata sambil tersenyum, "Sejujurnya, karena saya menarik garis yang jelas dengan keluarga Xiao, saya merasa keberuntungan saya semakin baik." Qian Hongyan menghela nafas tanpa henti. "Kapan saya bisa menarik garis yang jelas dengan keluarga ini, terutama wanita tua yang sudah meninggal itu? Saya sangat kesal saat melihatnya setiap hari.
Malan berkata sambil tersenyum, apapun yang dia lakukan, dia tidak melakukannya. Lagi pula tidak punya banyak, semoga tahunmu menyenangkan. Qian Hongyan mengangguk, teringat sesuatu, dan dengan cepat bertanya kepada Malan, ngomong-ngomong, Saudari Lan, kamu bilang kamu akan membelikanku Chow Tai Fox sebelumnya, bagaimana kalau kita pergi dan lihat sekarang? Malan tampak malu. Dia berkata, apalagi yang kamu lihat, saya hanya punya lebih dari 2.000 di kartu saya, bagaimana menurut Anda? Saya tidak punya uang untuk membelinya. Qian Hongyan merasa tertekan dan berkata, kalau begitu, bagaimana kalau kamu tukarkan beberapa manajemen keuangan sekarang, dan datang dan beli besok? Penukaran, penebusan bukanlah apa-apa. Malan tidak pamer di depan dari Qian Hongyan, mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu juga tahu situasiku, uang itu milik Ye Chen ya, Ye Chen meninggalkanku 500.000 sebelum dia pergi, dan sekarang hanya tersisa lebih dari 2.000. Ah! Qian Hongyan berseru, apakah semua 500.000 telah dibelanjakan? Malan mengangkat bahu, ya, saya sudah menghabiskan semuanya, dan saya hanya menunggu uang kembali mereka tiba di rekening saya. Qian Hongyan tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, kalau begitu saya hanya bisa berharap mereka akan segera menerima rekening mereka. Setelah itu, dia berkata dengan hati-hati, baiklah, Saudari Lan, ketika uangnya tiba, jangan lupakan apa yang kamu berjanji padaku. Malan mengangguk dan berkata dengan riang, karena aku berjanji padamu ya, aku pasti tidak akan mengingkari janjiku. Itu bagus, Qian Hongyan menghela napas lega dan berkata kepadanya, Saudari Lan, ada makanan enak di lantai atas di kota pelabuhan. Apakah kamu tidak pergi ke toko untuk menggambar lotre di sore hari? Ayo naik dan cari tempat untuk makan siang. Malan melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah sedih, kalau kita makan di sini, makan santai untuk 2 orang harganya lebih dari 1.000, sisa uang yang saya punya, saya kira akan lebih dari seminggu kemudian. Setelah mengatakan itu, Malan menambahkan, ayo. Pergi kembali ke Thomson Yipin dulu, kembali dan pesan 2 mie ramen, dan datang untuk menggambar lotre setelah makan malam. Qian Hongyan berkata buru-buru, kalau begitu, tidak perlu kembali. Saya tahu ada restoran Lanzhou Ramen di dekatnya yang rasanya enak, harganya hanya 15 yuan per orang. Bagaimana kalau kita pergi ke sana dan menanganinya? Malan mengerutkan bibirnya dan berkata, biarkan aku bekerja. Slis akan makan masakan Lanzhou, saya tidak mampu membelinya untuk mempermalukan orang itu. Qian Hongyan berkata tanpa daya, oke, ayo kembali ke Thomson Yipin. Kemudian, mereka berdua kembali ke Thomson Yipin. Malan setelah memesan makanan, saya tidak sabar untuk menaruhnya di kalung baruku, dan aku mendapat cermin rias kecil, dan terus melihatnya. Aku duduk di sebuah restoran seharga lebih dari 1 juta, dan masing-masing makan semangkuk ramen. Setelah makan, Malan terus memikirkan tentang lotre. Ia tidak menyangka bisa mendapatkan hadiah utama sebesar 1,2 juta. Jika ia bisa memenangkan apapun, sia-sia saja baginya. Setelah makan malam, Malan dan Qian Hongyan kembali ke kota pelabuhan. Saat ini, pengelola toko perhiasan telah menerima tiket lotre yang dikirimkan oleh Song Wanting. Kumpulan tiket lotre ini dibuat dengan meminta sementara pabrik percetakan bekerja lembur pagi ini, dan bau tintanya masih menyengat. Ketika Malan masuk ke toko bersama Qian Hongyan, penjual di pagi hari buru-buru menyapanya dan berkata sambil tersenyum, Nyonya, Anda di sini, silakan pindah ke kantor manajer toko kami. Saat dia mengatakan ini, dia dengan sengaja menurunkannya suara. Suara itu berkata kepada Malan, Nyonya, lotre kami hari ini hanya untuk pelanggan kelas atas seperti Anda. Pelanggan biasa di toko tidak berhak menikmatinya. Jadi kami harus tetap bersikap low profile dan jangan biarkan mereka tahu. Malan mengerti. Dia hanya menyukai perasaan menjadi berbeda ini. Jadi, dia segera mengedipkan mata pada Qian Hongyan, dan mereka mengikuti penjual itu ke kantor manajer toko di belakang. Manajer toko telah lama menunggu di sini. Ketika dia melihat Malan masuk, dia buru-buru berkata sambil tersenyum, Halo, Nyonya, saya manajer toko ini.
panggil saja saya Xiao Zhang, Malan. Mengangguk penasaran, ditanya, Manajer Zhang, izinkan saya datang untuk menggambar lotre. Hadiah apa yang Anda ambil? Manajer toko tersenyum dan berkata, Nyonya, izinkan saya memberitahu Anda sedikit. Lotre kami hanya untuk yang tinggi pelanggan VIP akhir, dan hadiahnya paling rendah, nilainya 100.000, dengan nilai tertinggi 1,2 juta, dan tingkat kemenangannya sangat tinggi. Aduh, Malan tiba-tiba menjadi energi dan berseru, hadiah terburuk bernilai 100.000, Anda terlalu murah hati, ya. Manajer toko berkata sambil tersenyum, ini adalah kegiatan kelompok kami, terutama untuk memberi kembali kepada pelanggan VIP kami. Malan buru-buru bertanya, bisakah Anda memberitahu saya apa hadiah spesifiknya, terutama yang kelas 1 hadiahnya katanya bernilai 1,2 juta, apa itu? Manajer toko tersenyum dan berkata, hadiah pertama adalah hadiah utama misterius kami. Anda hanya bisa tahu apa itu adalah dengan menggaruk tiket lotre. Dia berkata dengan sedikit nada meminta maaf, ngomong-ngomong, Nyonya, saya harus meminta maaf kepada Anda atas sesuatu. Kantor pusat kami mengeluarkan pemberitahuan hari ini. Karena audit keuangan baru-baru ini, pembayaran menjadi sedikit lebih lambat. Cashbackmu mungkin perlu menunggu sekitar 20 lagi. Ya Tuhan. Apa? Mata Malan tiba-tiba menjadi gelap saat mendengar ini. Lebih dari 2.000 yuan memungkinkannya bertahan selama seminggu, dan dia mampu bertahan meskipun dia mengertakkan gigi. Tapi jika dia bertahan selama lebih dari 20 hari, itu akan menjadi neraka baginya. Anda harus tahu bahwa dia baru saja mengisi tangki bensin di Rolls-Royce-nya kemarin. Dia mengisinya dengan bensin 98 bukti standar tertinggi. Biayanya lebih dari 1.000 yuan untuk mengisinya. Jika dia harus bersikeras ini selama lebih dari 20 hari, dia mungkin hanya punya sekam untuk ditelan, hidangan sudah siap. Manajer toko berkata dengan santai saat ini, tetapi saya yakin untuk kelas atas seperti Anda tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan sedikit uang ini. Dan saya mendengar dari Xiao Liu bahwa Anda telah menebusnya bagian dari uang saku dari meja manajemen keuangan. Benar. Malan terdiam saat ini dan tidak bisa mengungkapkan rasa sakitnya. Dia hanya bisa mengangguk tak berdaya dan berkata, ah ya, ya. Toko manajer mengangguk dan dengan cepat mengeluarkan tiket lotre dari bawah meja. Dia mengambil kotak itu dan berkata kepada Malan, Nyonya, sebaiknya Anda menggambar lotre dulu. Malan menghela napas, menggosok tangannya dan berkata, ayo seterusnya, cobalah untuk menarik hadiah pertama dan lihat barang bagus apa dan berapa nilainya, 1.200.000. Dengan mengatakan itu, Malan mengulurkan tangan dan mengambil tiket lotre dan mengeluarkannya. Manajer toko segera mengembalikan kotak lotre itu, lalu berkata kepada Malan, Nyonya, tolong gores dan lihat Malan. Mengangguk, mengulurkan tangannya dan menggunakan kukunya untuk mengikis sedikit lapisan area hadiah, sedikit demi sedikit. Ketika dia melihat kata-kata hadiah pertama di depan matanya, dia sangat gembira sehingga dia berseru, ya Tuhan, ini benar-benar hadiah pertama, hahaha, ini benar-benar hadiah pertama, ya Tuhan. Keberuntunganku begitu bagus, aku tidak sedang bermimpi. Melihat kata hadiah pertama, hati Malan masih berdebar kencang. Qian Hongyan, yang berada di belakangnya, mendengar apa yang dia katakan dan dengan cepat maju ke depan, menundukkan kepalanya untuk melihat dengan tajam. Tidak masalah, 3 kata hadiah pertama, tercetak jelas di area penukaran hadiah. Saat ini, Qian Hongyan merasa sangat tidak nyaman. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa si Jalang Bau, Malan, memiliki keberuntungan yang begitu besar. Saya menarik hadiah pertama segera setelah saya mengulurkan tangan. Apakah ini manusia sialan? Saya melihat Jalang Bau ini, Malan, memenangkan sebuah 200.000. Ini benar-benar lebih tidak nyaman daripada kehilangan 1,2 juta untukku. Malan sudah sangat gembira saat ini, dan dia dengan cepat bertanya kepada manajer toko, apa hadiah untuk hadiah pertama ini? Manajer berkata dengan cepat, ayo gores hadiahnya. Hadiahnya tertulis di bawah, tapi kamu harus menggaruknya untuk mengetahuinya. Malan bergumam,
yang terbaik adalah emas batangan 1,2 juta. Saya bisa mengubahnya, jual itu. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, atau mobil seharga 1,2 juta, harga diskon untuk mobil baru cukup tinggi. Malan bergumam dan menggaruknya, area goresan di belakang. Saat sebaris kata tergores, dia tercengang saat melihat baris kata ini. Kata-kata keluar dari mulutnya satu persatu, selamat, selamat, kamu, menang, GG, 65.0, pribadi, orang, terbang, pesawat. Melihat ini, mata Malan membelalak dan dia berseru, "Ya Tuhan, katanya aku punya jet pribadi, aku baik-baik saja nak. Rolls-Royce ini tidak melakukan apapun dengan rapi, tetapi sebenarnya mengirimi saya jet pribadi." Manajer toko berkata dengan canggung, "Nyonya, jika Anda menggaruknya lagi, seharusnya ada sebaris kata di bawahnya." Dan, Malan mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening dan terus mengikis ke bawah. Dia terus bergumam, secara eksklusif, nikmati, jaminan, penerbangan, ke Amerika Serikat, untuk 1 kali. Pada titik ini, Malan membacanya tanpa sadar, "Selamat, Anda telah mendapatkan jet pribadi Gulfstream G650, dan Anda dapat menikmati penerbangan charter eksklusif ke Amerika Serikat." "Apa maksudnya ini?" Manajer toko buru-buru menjelaskan, "Oh, selamat, Nyonya. Anda bisa terbang ke Amerika Serikat secara gratis dengan jet pribadi Gulfstream G650. Apa-apaan ini? Hadiah utama yang menyebalkan." Malan berseru tanpa air mata, "Lagi pula, pesawat jenis apa itu ini? Penerbangan ke Amerika biayanya 10.000. Berapa yang bisa saya kenakan untuk tiket pesawat?" Manajer toko berkata dengan tergesa-gesa, "Nyonya, dengan status terhormat Anda harus tahu bahwa harga bisnis jet selalu sangat mahal. Belum lagi Gulfstream G650 saat ini adalah yang terbaik di pasaran. Ini adalah salah satu jet bisnis terbaik di dunia. Pesawat ini berharga ratusan juta, dan interiornya sangat mewah. Satu penerbangan ke Amerika biayanya 1,2 juta. Itu diskon." Malan melemparkan tiket pemenang ke depannya dan berkata dengan cepat, "Saya tidak ingin pergi ke Amerika. Kenapa Anda tidak memberi saya diskon? Saya tidak mau lagi. Beri saja saya diskon 1 juta, manajer toko berkata dengan serius, "Nyonya, masalah ini bukan keputusan saya." Sambil berbicara, dia menyerahkan tiket pemenang, menunjuk ke catatan di bagian belakang, dan berkata, "Lihat, tertulis di atasnya bahwa semua hadiah tidak dapat diuangkan dan tidak dapat dipindah tangankan." Malan berkeringat cemas dan berseru, "Tapi mengapa saya harus pergi ke Amerika Serikat? Ini penerbangan charter bernilai 1,2 juta. Sayang sekali kalau duduk di pesawat sebesar itu sendirian," manajer toko berkata. "Bu, ini adalah keuntungan gratis. Jika Anda tidak menginginkannya, menyerah saja." Saat dia mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu dan berkata, "Oh, omong-omong, saya akan merekam video untuk Anda dengan ponsel saya nanti. Anda hanya perlu mengatakan kepada kamera secara langsung bahwa Anda menyerahkan hak untuk tebus hadiahnya. Saya akan serahkan saja." Kemudian, dia mengingatkan lagi, juga, "Bu, saya akan memberitahu Anda jumlah rabat tunai Anda ketika keuangan kita dapat melakukan pembayaran." Kata-kata manajer toko ini tentu mengingatkan Malan. Dia membuat Malan sadar bahwa dia tidak punya uang. "Saat ini, saya hanya memiliki sisa 2.000 yuan lebih sedikit. Jika saya ingin menggunakan sedikit uang ini untuk menghabiskan sisa setengah bulan, maka saya hanya bisa hidup hemat, membeli bahan makanan dan memasak di rumah setiap hari, atau makan makanan murah untuk dibawa pulang di rumah. Lagi pula, meskipun aku hanya mengendarai Rolls-Royce untuk jalan-jalan santai setiap hari, aku khawatir aku tidak akan bisa mengisi bahan bakarnya. Sebaliknya, jika saya pergi ke Amerika saat ini, saya pasti bisa pergi bersama putri dan menantu saya. Saat saya sampai di Amerika, saya bisa mengikuti makanan pedas populer Ye Chen dan bersenang-senanglah di Amerika Serikat. Bukankah itu jauh lebih baik daripada makan sayuran rebus di Thomson Yipin? Lagi pula, ketika saya sampai di Amerika Serikat,
saya bisa pamit sepenuhnya. Tidak ada dolar AS, tidak ada 1 sen pun yang dihabiskan. Jadi fakta bahwa aku menghabiskan semua uangnya tidak akan terungkap. Memikirkan hal ini, ekspresi Malan berubah dari suram menjadi cerah dalam sekejap. Dia dengan cepat bertanya, bisakah pesawat ini terbang ke Amerika Serikat? Iya, manajer toko berkata dengan serius. Selama itu adalah bandara sipil manapun di Amerika Serikat, Anda dapat menunjuknya, sehingga Anda dapat terbang langsung ke sana. Setelah itu, manajer toko menambahkan, sebenarnya, ini jauh lebih nyaman daripada naik pesawat sipil. Hanya ada sedikit penerbangan langsung ke Amerika Serikat. Kebanyakan dari mereka harus transfer atau singgah di Korea Selatan atau Hong Kong Pulau, dan hanya ada beberapa rute ke Amerika Serikat. Hanya ada beberapa kota besar. Jika Anda pergi ke kota-kota kecil lainnya dan mencari tempat untuk transfer, Anda harus mengkhawatirkannya 2 atau 3 kali. Tetapi jika kamu naik jet pribadi, kamu tinggal makan, tidur dan bersenang-senang di pesawat. Kalau sudah cukup bersenang-senang, langsung berangkat ke tujuan. Ketika Malan mendengar ini, dia segera berkata, Oke, bagus, kalau begitu aturlah agar saya pergi ke Pulau itu. Pulau, Amerika Serikat. Saya terburu-buru lupa nama kotanya. Manajer toko bertanya ragu-ragu, apakah itu Providence? Mata Malan berbinar, ya, benar, ini tempatnya. Apakah ada bandara di sana, manajer? Toko berpikir sejenak dan berkata, sepertinya ada. Industri penerbangan sipil di Amerika Serikat relatif berkembang. Tampaknya setiap kota ini memiliki bandara. Malan menamparkan meja dan berseru, oke, ayo pergi ke sini. Kapan saya bisa pergi? Kapan saja, manajer toko berkata sambil tersenyum. Jika Anda memiliki visa AS, Anda bisa berangkat hari ini. Jika tidak, kami memiliki jalur cepat untuk melamar Anda. Anda dapat melamar secepatnya besok. Besok kita bisa berangkat malam hari. Malan berkata tanpa berpikir, oke, kalau begitu. Besok setelah itu, dia berkata dengan wajah gembira, putri dan menantu saya ada di sana. Dalam video sebelumnya, mereka mengatakan saya mendapat kamar presidential suite di hotel terbaik di daerah itu untuk ditinggali secara permanen. Pria itu benar-benar luar biasa. Kudengar ada beberapa kamar tidur. Jadi aku pergi mengunjunginya selama beberapa hari. Kian Hongyan di samping sangat iri. Mau tidak mau bertanya, Saudari Lan, bagaimanapun juga, pesawatnya disewa. Kamu bisa duduk sendiri atau bersama 2 orang. Mengapa kamu tidak mengajakku bersamamu dan biarkan aku menjadi temanmu? Selain itu, Curan dan Ye Chen, bukankah kamu memesan kamar presidential suite? Kamarnya banyak sekali. Jadi kalau kosong, kamu bisa memberiku 1. Membosankan bagimu bepergian sendirian. Aku bisa membantumu mengurusnya dengan mengikutimu. Ngomong-ngomong, aku akan menemanimu untuk menghilangkan kebosananmu, Ma. Lan memikirkannya dan sepertinya memiliki ide yang sama. Jika dia pergi ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan Marvin Ye dan Xiao Churan, status keluarganya pasti akan menempati peringkat terakhir, maka tidak akan ada orang di sekitar yang menyanjungnya sepanjang hari. Akan berbeda jika dia membawa Kian Hongyan ke sana. Dia akan berada di hadapannya dengan penuh hormat seperti seorang pengasuh sepanjang hari. Dengan dia bisa memerintahnya seperti seorang pelayan. Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada manajer toko, bisakah Anda membantu saudara perempuan saya mengajukan visa agar kita bisa pergi ke Amerika bersama-sama? Manajer toko berkata tanpa berpikir, maaf, Nyonya. Ini tidak diperbolehkan, kami menyediakan penerbangan solo dan layanan visa. Malan berkata tidak puas, ada apa denganmu? Saya baru saja naik taksi, dan saya ingin menjemput seorang teman di sepanjang jalan, dan sopirnya tidak, saya tidak berani menolak. Manajer toko tersenyum dan berkata, sopir menerima Anda uang, tentu saja, harus sesuai perintah Anda, ini adalah hadiah, dan semua hak interpretasi adalah milik perusahaan kami. Oleh karena itu, jika Anda mau tunaikan hadiah ini, Anda harus mengikuti peraturan perusahaan kami. Jika tidak, Anda hanya akan dianggap menyerah secara otomatis. Ketika Malan mendengar ini,
Dia segera melemparkan Qian Hongyan dari langit dan berkata tanpa ragu, "Oke, kalau begitu aku akan pergi sendiri." Mengenai pergi ke Amerika Serikat, meskipun Malan sudah mengambil keputusan, dia masih tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan Ye Chen dan Xiao Churan. Tentu saja dia tidak berani mengatakan bahwa dia telah menghabiskan semua uangnya dan sekarang tidak punya uang untuk hidup. Dia juga kebetulan memenangkan hadiah besar yang memungkinkan dia terbang ke Amerika Serikat secara gratis. Jadi dia terbang ke sana untuk bergabung dengan putri dan menantunya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menangani putrinya Xiao Churan terlebih dahulu. Namun, saat itu sudah pukul 2 pagi di Amerika Serikat, Malan ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk menunggu hingga malam di Tiongkok dan pagi hari di Amerika Serikat sebelum melakukan obrolan video dengan Xiao Churan. Pada saat yang sama, Ye Chen, yang berada di Amerika Serikat, setelah memastikan bahwa Xiao Churan tertidur, mentransfer sejumlah energi spiritual ke dalam pikiran Xiao Churan untuk memastikan bahwa dia bisa tidur lebih nyenyak, lalu bangun, berpakaian, dan pergi. Hotel Istana Buckingham. Dia ingin melihat pria yang tangan dan kakinya dia potong. Cari tahu siapa orang lain itu. Di depan pintu hotel saat larut malam, sebuah Cadillac hitam sederhana telah lama menunggu di sini. Wan Pojun sedang duduk sendirian di kursi pengemudi. Ketika dia melihat Ye Chen keluar, dia hendak mendorong pintu dan keluar dari mobil untuk membukakan pintu bagi Ye Chen. Ye Chen melambai padanya, mengambil 2 langkah lebih cepat, membuka pintu penumpang, dan langsung duduk. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Ye Chen bertanya, "Bagaimana kondisi orang itu?" Wan Pojun menjawab dengan hormat, "Kembali ke Tuan Ye. Orang itu telah dikendalikan dengan aman. Ada orang khusus yang mengawasi setiap saat, untuk memastikan itu benar-benar aman. Saya akan mencabut semua giginya. Dia tidak memiliki tangan atau kaki. Tidak mungkin bunuh diri." Oke. Ye Chen mengangguk puas dan bertanya lagi, "Siapa yang membuangnya?" "Mayat para gangster itu, pada saat itu, apakah Anda menemukan sesuatu?" "Iya." Wan Pojun berkata, "Kami telah memeriksanya secara kasar, dan ada beberapa hal yang perlu dilaporkan kepada Anda." Setelah mengatakan itu, Wan Pojun berhenti sedikit dan melanjutkan, "Pertama-tama, senjata dan peralatan mereka sangat canggih. Biaya peralatan individu beberapa kali lebih mahal daripada peralatan individu pasukan khusus Amerika. Selain itu, mereka menggunakan peluru tiruan khusus. Peluru akan menghasilkan efek yang kuat ketika menembus tubuh manusia. Efek rongga menciptakan lubang setiap saat. Poin kuncinya adalah Geng Sun Su secara khusus meningkatkan jumlah bubuk mesiu di dalam peluru, meningkatkan kekuatan peluru ke level lain. Seorang pejuang bintang 8 dapat menahan puluhan peluru yang begitu kuat. Sungguh menakjubkan. Orang normal, bahkan juara tinju Tyson dan Dwayne Johnson, pasti akan terbunuh dengan 1 tembakan." Pada titik ini, Wan Pojun melanjutkan, "Kedua, meskipun orang-orang ini bukan praktisi seni bela diri, mereka tampaknya mereka juga telah ditingkatkan secara fisik dalam beberapa hal. Terlepas dari yang lainnya, kekuatan fisik mereka sangat kuat. Sungguh luar biasa." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana Anda mengetahui hal itu?" "Kekuatan fisik mereka sangat kuat. Saya saat menghadapi mereka, saya tidak menemukan tingkat kultivasi apapun di dalamnya. Saya juga tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang mereka." Wan Pojun berkata, "Dilihat dari jumlah bubuk mesiu di peluru mereka, kapan ditembakkan, recoil senjatanya akan menjadi sangat besar. Recoilnya sebanding dengan senapan sniper kaliber besar. Dalam hal ini, bahkan seorang prajurit pasukan khusus yang terlatih pun harus berbaring di tanah dan menekan gagangnya. Pistol dengan bahunya untuk menahan recoil. Jika tidak mungkin untuk berdiri dan memegang senjata untuk menembak, umumnya tidak mungkin untuk menekan moncong senjata. 1 tembakan dapat membuat kedua lengan mati rasa. Bahkan lebih tidak mungkin lagi untuk menembak terus-menerus sambil memegang pistol. Namun, mereka dapat dengan cepat menghabiskan seluruh magasin sambil berdiri. Itu membuktikan bahwa kekuatan fisik mereka luar biasa. Selanjutnya, orang-orang saya melaporkan bahwa kulit, daging,
dan tulang mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa, bahkan lebih baik dari ahli seni bela diri. Karena meridian mereka tidak terbuka, mereka sepenuhnya mengandalkan kulit dan daging. Dengan kekuatan tulang mereka, mereka dapat meningkatkan efektivitas tempur mereka. Setelah mengatakan itu, Wan Pojun menambahkan, saya curiga itu mereka seharusnya memiliki cara lain untuk meningkatkan kebugaran fisik para gangster ini. Bagaimanapun, penembakan terus-menerus dengan intensitas ini sudah cukup untuk prajurit bintang 3. Mereka stabil. Mereka dapat dengan cepat menembakkan seluruh magasin tanpa mengubah ekspresi mereka. Dan mereka kekuatan setidaknya di atas prajurit bintang 4. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, orang-orang ini bersenjata lengkap dan terlatih dengan baik. Ahli seni bela diri sangat metodis dan siap, bahkan jika mereka bukan ahli bela diri. Mereka harus mengenal ahli bela diri dengan baik dan mengetahui kekurangan mereka, lalu merumuskan taktik yang tepat sasaran. Ya, Wan Pojun berkata dengan serius. Tidak peduli apa jenis organisasi mereka, metode mereka meningkatkan kebugaran fisik orang biasa secara signifikan sungguh menakutkan. Meskipun ada puluhan ribu tentara bayaran di bawah istana Wanlong, hanya ada beberapa ratus orang yang benar-benar dapat berlatih seni bela diri. Sisanya tidak memiliki kualifikasi ini sama sekali, dan sebagian besar dari ratusan orang ini tidak akan pernah menembus puncak prajurit bintang 3 seumur hidup mereka. Dan kelompok orang ini sebenarnya dapat menggunakan metode yang tidak diketahui untuk mengangkat orang biasa ke level ini. Jika mereka dapat mencapai level yang besar cakupan volume, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Ye Chen tanpa sadar mengerutkan kening dan berkata, saya belum pernah mendengar metode seperti ini untuk orang biasa. Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya kepadanya, pernahkah Anda mendengarnya? Kembali ke Tuan Ye, tidak ada satupun bawahanku yang memilikinya. Wan Pojun berkata, saya tahu ada beberapa orang seni bela diri di luar yang telah bergabung dengan beberapa kelompok tentara bayaran, tapi ini pertama kalinya saya menemui hal semacam ini hari ini. Belum ada petunjuk langsung, namun, sebelum memprosesnya mayat, saya telah meminta mereka untuk mereka mengumpulkan wajah, sidik jari, dan DNA, dan kemudian mencoba menemukan cara untuk membandingkannya dalam database di seluruh dunia. Mereka akan mulai dengan identitas kelompok orang ini. Selama identitasnya jika para anggota sudah dikonfirmasi, mereka akan dapat menggali lebih banyak petunjuk. Oke. Ye Chen mengangguk dan memperingatkan, kelompok orang ini mungkin sangat berbahaya. Kekuatan sebenarnya dari organisasi di belakang mereka mungkin berada di atas istana 10.000 naga. Saat Anda menyelidiki identitas orang-orang ini, Anda harus memperhatikan penyembunyiannya, jangan terekspos. Ini belum waktunya menghadapi musuh secara langsung, Wan Pojun berkata dengan sungguh-sungguh. Baik Tuan Ye, saya mengerti. Ye Chen mengangguk dan berkata, pergi ke Changdao dan temui pria itu. 20 menit kemudian, Cadillac hitam itu melaju ke Manor di Long Island, New York. Ketika Ye Chen berjalan ke ruang bawah tanah, dia melihat pemimpin kelompok gangster hari ini sedang duduk di kursi. Seluruh orang itu sangat depresi dan sekarat. Anggota tubuhnya yang terputus semuanya dibalut perban, dan mulutnya penuh darah. Di atas lengannya yang terputus, seseorang memasukkan jarum infus ke dalam dirinya, dan ada sekantong obat tergantung di atasnya, yang terus-menerus disuntikkan, transportasi tubuh. Wan Pojun berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, orang ini telah melawan dengan sangat keras. Saya meminta seseorang memberinya obat penenang. Dia seharusnya tertidur sekarang. Ye Chen mengangguk, berjalan ke depan, mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala orang lain dengan lembut. Segera setelah itu, dia melihat tubuh orang itu sedikit gemetar, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Orang itu membuka matanya dan melihat Ye Chen di depan. Dia memasang ekspresi ketakutan di wajahnya dan berseru, itu kamu. Ye Chen mencibir dan berkata, apakah kamu masih terkejut melihatku, pria itu? Mengira Ye Chen dapat memotong kakinya sendiri dan lebih dari 20 bawahannya dengan satu gerakan di udara, dan berseru dengan ngeri, kamu, siapa kamu, Ye? Chen berkata dengan tenang,
Sekarang bukan giliranmu untuk bertanya padaku. Saat dia berbicara, Ye Chen menatapnya dan berkata dengan tegas, dengarkan baik-baik setiap kata yang akan saya ucapkan selanjutnya. Saya yakin Anda sudah mengalami metode saya, jadi saya tidak akan banyak bicara dan mulai mengajukan pertanyaan mulai sekarang. Anda harus memberitahu saya semua yang Anda tahu. Jika saya merasa Anda membodohi saya akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian dan tidak akan memberi Anda kesempatan kedua. Apakah Anda mengerti? Bersambung.